Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Kali ini mari kita lanjutin pembahasan novel Kage no Chichiroku-san Hinari Takute sebelumnya atau part 43. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu biar lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Jadi sebelumnya Seta sudah berhasil menganalisa reruntuhan yang menyegel Ngadioblos di bawah akademi. Dan juga sudah tahu bagaimana cara kerja runtuhan itu menyegelnya. Walaupun di saat Seta dan Nina menemukan mahasiswa yang digunakan untuk membuka segel, mereka sama sekali tidak berniat untuk menolongnya dan malah membiarkannya begitu saja. Karena memang mana milik mahasiswa itu termasuknya sangat kurang untuk bisa membuka segel, dan kalaupun bisa pastinya butuh waktu yang cukup lama. Bahkan saat itu Seta sengaja memanggil salah satu dari ketiga pahlawan yang merupakan pahlawan dari ras Beastman. Dan ternyata dia punya penampilan yang sangat mirip dengan Seta. Walaupun Seta malah langsung meninggalkannya begitu saja. Jadi ketiga pahlawan kan ketiganya punya ras yang berbeda, yaitu Elf, Beastman, dan juga manusia. Nah, kemungkinan salah satu dari keturunan mereka ada yang mewarisi darah paling kuat dan punya wajah yang sangat mirip dengan mereka. Seperti misalnya Alpha yang sangat mirip dengan Olivier dan Zeta yang ternyata sangat mirip dengan pahlawan Beastman. Tinggal yang pahlawan manusia entah miripnya dengan siapa. Sedangkan di pagi harinya Cid yang saat itu baru berangkat ke sekolah malah berpapasan dengan kakaknya dan lagi-lagi dia dipaksa untuk ikut ke tempat lain. Atau lebih tepatnya ke sebuah ruangan yang sangat mewah yang digunakan Claire dan Alexia sebelumnya. Di situ Claire hanya curhat dikit pada Cid mengenai insiden semalam. Karena kan Claire tidak mau melibatkan adiknya dan tidak mau menceritakannya terlalu banyak. Nah, cuma kan mereka punya pemahaman yang berbeda pada kepala perpustakaan atau Pak Tua. Tapi entah bagaimana di sini obrolan mereka masih tetap nyambung. Jadi awalnya Claire itu mengatakan kalau pihak Ksatria berusaha menyembunyikan fakta yang sebenarnya mengenai kepala perpustakaan. Karena sebelumnya Iris saja sudah tidak percaya dengan adanya sekte dia bolos. Sedangkan Cid yang mendengar itu menanggapinya dengan mengatakan menurutku hal yang benar memang tidak selalu berakhir dengan baik. Soalnya kan Cid mengira kalau Pak Tua hanyalah orang mesum yang berniat melampiaskan hasratnya pada para murid yang sudah diculiknya. Jadi ya bagi Cid pihak Ksatria sudah melakukan hal yang tepat. Karena jika kebenarannya diungkap ke publik pastinya akan menjadi hal yang sangat memalukan dan para murid tidak akan berani datang lagi ke perpustakaan. Cuma ya seperti biasa Claire tidak memahaminya dengan baik dan sempat mengartikannya dengan cara yang berbeda. Namun intinya Claire tidak akan menyerah begitu saja sekalipun pihak Ksatria berusaha menutupi semua itu. Dia berjanji akan mengungkap semua itu dari balik layar atau tanpa bantuan dari pihak Ksatria. Bahkan Claire yakin kalau dirinya memang orang yang terpilih untuk mengungkap semua kejahatan itu. Karena dengan begitu dirinya akan bisa melindungi akademi, kerajaan Midgard dan juga adik kesayangannya yaitu Cid Kageno. Di sini saat mengatakan semua itu dengan tekad yang sangat kuat, Claire juga sembari memeluk Cid dengan sangat erat. Walaupun beberapa kali Cid juga mengatakan aku bisa melindungi diriku sendiri. Tapi ya seperti biasa Claire tidak mau tahu dan tidak butuh alasan apapun darinya. Jadi ya Cid hanya bisa pasrah dipeluk oleh kakaknya sambil menyeruput minuman susu yang sangat enak. Lalu setelah itu Cid kembali ke asrama dan kedua temannya juga ikut pulang ke asramanya. Karena di asrama Cid itu selalu tersedia cemilan dan kopi dengan kualitas yang sangat tinggi. Tentu Gamalah yang selalu mengirimkan semua itu dan bahkan kadang Cid aja sampai nggak sadar kalau cemilan dan kopinya tidak pernah habis ataupun menipis. Jadi Hiro dan Jaga juga semakin betah dan mereka bisa menikmati semua itu dengan gratis. Soalnya jika sengaja beli di Mitsugoshi tentu harganya sangat mahal dan belum tentu mereka mampu untuk membelinya. Awalnya sih Cid pura-pura mengingatkan mereka dengan PR yang diberikan beberapa hari sebelumnya atau mengusir mereka dengan cara yang halus. Tapi Hiro dan Jaga malah mengabaikan itu dan saat itu di kamar Cid mereka juga menemukan sebuah brosur pinjaman uang. Dan mungkin brosur itu juga Gama yang meninggalkannya di kamar Cid. Jadi Mitsugoshi kan sudah punya bank sendiri dan bahkan sudah punya banyak cabang yang tersebar di seluruh dunia. Nah, mereka juga menyediakan layanan pinjaman dan tentunya dengan bunga yang harus dibayarkan setiap bulannya. Ternyata Hiro dan Jaga juga adalah salah satu nasabah setia mereka dan bahkan mereka sudah melakukan pinjaman sebesar 2 dan 1 juta seni. Jadi Hiro sudah pinjam 2 juta dan Jaga sudah pinjam 1 juta seni dan tentunya mereka selalu membayar bunga sebesar 2% setiap bulannya.
Walaupun mereka berdua mungkin tidak punya niat untuk melunasinya dan hanya terjebak oleh pinjaman itu. Jadi hanya mampu membayar bunganya saja setiap bulannya dan tak mau sampai kapan. Tentu semua sistem seperti itu Gamma dapatkan dari Chit dan belum lama itu menerapkannya di Bank Michigoshi. Nah, berhubung di sini duit pinjaman mereka masih cukup banyak, jadi Hiro dan Jaga berniat mengajak Chit untuk main poker atau judi seperti biasanya. Ya, cukup lama mereka melakukan permainan seperti itu dan bahkan sampai larut malam. Tapi seperti biasa, Chit berhasil menang telak dan sampai menguras semua uang mereka. Barulah setelah itu Chit mengusir mereka berdua untuk pulang, dan setelah itu Chit memasukkan hasil kemenangannya ke tabungan ambisinya sambil bernyanyi dengan sangat ceria. Jadi ternyata Chit itu punya tabungan atau tempat harta sendiri yang dia kumpulkan untuk membeli kebutuhan sang penguasa bayangannya. Lalu setelah itu Chit menyuruh Zeta untuk masuk yang memang dari tadi sudah menunggunya di luar. Saat itu Zeta langsung mengucapkan selamat ulang tahun pada tuanya yang memang di hari itu tepat usia Chit menginjak 16 tahun dan pas jam 12 lebih. Walaupun di sini nggak disebutkan hari dan tanggalnya berapa. Sebenarnya Chit juga tidak begitu bahagia dengan ucapan selamat ulang tahun karena yang berarti umurnya sama aja berkurang. Jadi keinginannya untuk menjalani hidup selama 600 tahun lagi sudah berkurang 1 tahun dan itu bukan hal yang membahagiakan. Zeta pun yang melihat ekspresi tuannya bertanya apakah tuan membenci hari ulang tahun dan Chit juga menjawab apa adanya. Intinya Chit tidak menyukai kalau umurnya semakin berkurang karena itu berarti hidupnya semakin singkat untuk mencapai tujuannya. Zeta yang mendengar itu bisa memahami apa yang dirasakan oleh tuanya dan setelah itu di sini Zeta mengatakan berniat membicarakan hal yang sangat penting. Awalnya Chit berpikir kalau sesuatu yang penting itu berkaitan dengan uang dan mungkin saja Zeta berniat meminjam uang. Tapi ternyata bukan hal itu yang ingin Zeta bicarakan. Di sini pertama Zeta menegaskan bukankah Tuan menginginkan kehidupan yang abadi dan Chit langsung menjawab tentu saja. Karena bagi Chit jika punya kehidupan yang abadi, dirinya berniat menghilang dulu dan muncul kembali setelah 100 tahun kemudian. Nah, otomatis kan orang-orang sudah mulai melupakan Shadow dan dirinya bisa muncul kembali sebagai legenda. Terus seperti itu dan tentunya Chit bisa bermain sebanyak yang dirinya inginkan. Chit memang berniat memperpanjang umurnya sampai 600 tahun menggunakan metode sihirnya. Cuma sebenarnya bagi dia itu masih belum cukup untuk menikmati hidup dan jika bisa tentu dirinya akan memilih hidup yang abadi. Lalu Zeta mengatakan lagi aku bisa memahami perasaan Tuan dan makanya kenapa aku berusaha untuk mewujudkannya. Walaupun di sini Chit yang mendengarnya cuma hem-hem aja. Lalu Zeta bertanya lagi apakah Anda masih ingat hari di mana pertama kali kita bertemu? Ternyata Chit masih mengingatnya dan tepatnya hari itu adalah hari yang dingin dan juga bersalju. Zeta menjelaskan ketika aku mengalami kerasukan, aku menyadari betapa buruknya orang-orang itu atau orang-orang yang membuat Zeta semakin menderita saat itu. Tapi Zeta juga semakin berpikir kalau dunia itu memang sangat bodoh dan begitu juga dengan orang-orangnya. Karena orang-orang tetap mengalami kesalahan yang sama dan gak pernah bosan dan dunia itu tetap sama dalam kebodohannya. Saat mengatakan semua itu, Chit bisa melihat tatapan Zeta yang sangat dingin dan memang sejak pertama kali bertemu, Zeta selalu memberikan tatapan yang sama seperti itu. Dulunya Zeta itu berpikir tidak apa-apa untuk mati dan jika dirinya mati juga tidak akan membawa perubahan apapun pada dunia itu. Ataupun jika dirinya hidup juga tidak akan membawa perubahan apapun. Namun itu sebelum bertemu dengan Chit dan setelah bertemu dengan Chit, Zeta menjadi punya tujuan dan merasa harus melakukan sesuatu. Setelah itu di sini Zeta mulai menceritakan sebuah kisah lama yang cukup panjang atau tepatnya masa lalu Zeta sebelum akhirnya dipungut oleh Shadow. Jadi seperti yang kita tahu kalau ras Beastman itu punya wilayah kekuasaannya sendiri dan ada banyak jenis dan suku yang tinggal di dalamnya. Termasuk jenis rubah seperti Yukime, lalu anjing seperti Delta dan jenis macan kumbang emas seperti Zeta. Jadi jenisnya Zeta emang kucing, tapi kucingnya jenis yang besar yaitu macan kumbang emas. Dan ternyata suku macan kumbang itu salah satu jenis Beastman yang sangat terkenal, walaupun mungkin jumlahnya tidak banyak. Bahkan dikatakan jika menyebutkan namanya saja, maka seorang Raja Beastman juga akan langsung menunjukkan rasa hormatnya. Cuma mungkin itu dulu saat suku macan kumbang emas dalam masa kejayaannya atau sebelum sekte memutarbalikkan sejarah para pahlawan. Jadi dulunya Zeta itu merupakan putri sang tetua suku dan tentu dia lahir dalam keluarga yang cukup terhormat. Saat itu nama aslinya adalah Lilim dan memang sejak usia dini Lilim sudah punya bakat yang sangat luar biasa.
Walaupun saat itu dia masih belum ahli dalam hal pertarungan. Namun dari segi kecerdasan Lilim sangat menonjol dan memang suku macan kumbang juga terkenal akan kecerdasannya. Apalagi sang tetua seringkali mengimpor banyak buku-buku dari luar dan memberinya pengetahuan yang sangat luas. Tentu Lilim yang sangat menyukai pengetahuan itu sangat ingin menggunakan semua pengetahuannya untuk kepentingan sukunya sendiri. Namun seiring berjalannya waktu ketika Lilim menginjak usia 12 tahun, dia mulai mengalami gejala kerasukan dan mulai muncul tanda hitam di tubuhnya. Tentu awalnya Lilim tidak paham apa itu dan sengaja membiarkannya. Namun semakin lama tanda hitam itu mulai menjadi gumpalan hitam dan semakin membesar. Saat itu pertama kali ayah dan ibunya melihatnya, mereka langsung terlihat pucat dan mengatakan itu sebagai gejala kerasukan iblis. Lilim yang mendengar itu tentu langsung berpikir keras dan berusaha mengingat apa itu kerasukan iblis. Karena kan selama ini sudah banyak buku dan pengetahuan yang Lilim dapatkan dan seharusnya pengetahuannya sudah sangat luas. Namun ternyata tidak banyak yang dia ketahui mengenai kutukan itu dan hanya pernah mendengar rumornya saja. Tapi Lilim langsung sadar kalau itu bukan kutukan biasa dan bisa menjadi masalah yang sangat besar ke depannya. Soalnya baru kali itu juga Lilim melihat ekspresi kedua orang tuanya yang kelihatan sangat pucat. Dan dia juga pernah mendengar rumornya kalau ada salah satu keluarga yang mengalami kerasukan, maka orang itu akan dianggap seperti kotoran dan sudah seharusnya dibersihkan, daripada mengotori semua keluarga nantinya. Sedangkan keluarga Lilim sendiri merupakan keluarga yang sangat terhormat dan bahkan dirinya masih termasuk garis keturunan sang tetua. Nah, Lilim berpikir jika dibiarkan begitu saja, maka dirinya hanya akan mengotori semua keluarga dan sukunya dan hanya akan menjadi masalah besar bagi kelompoknya. Jadi dengan tekad yang sangat kuat, Lilim memohon pada ayahnya, tolong bakar aku di tiang pancang sebelum terlambat. Soalnya saat itu gumpalannya masih belum terlalu besar dan Lilim yakin keluarga cabang juga akan menyetujuinya. Saat itu Lilim terus memohon pada ayahnya demi kebaikan suku macan kumbang dan juga demi adik Lilim sendiri. Jadi memang saat itu kan Lilim yang digariskan untuk menjadi tetua selanjutnya. Namun dia juga punya adik yang punya garis keturunan yang sama dan jika Lilim mati maka adik Lilim lah yang akan menjadi tetua selanjutnya. Makanya Lilim rela melakukan hal itu demi masa depan sukunya dan juga demi adiknya yang saat itu masih bayi. Tapi ternyata di sini ayahnya tidak mau melakukan hal itu dan jelas tidak mungkin tega untuk melakukan hal kejam seperti itu pada putrinya sendiri. Ayahnya lebih memilih untuk menyembunyikannya sambil mencari cara untuk menyembuhkan kerasukan Lilim walaupun hal itu kelihatan sangat mustahil. Tapi ayah Lilim tetap percaya kalau ada suatu metode yang bisa menyembuhkan dan mau seperti apapun caranya itu. Karena memang ayah Lilim pernah membaca buku Elf dan disitu dikatakan kalau bangsa Elf punya metode untuk menyembuhkan kerasukan iblis. Walaupun Lilim tetap berusaha meyakinkan ayahnya kalau itu semua hanya rumor yang tidak jelas dan belum bisa dipastikan kebenarannya. Ya di sini mereka berdua sempat berdebat dan saling memohon dan bahkan sambil menangis ayah Lilim terus mencari buku-buku yang bisa memberikan informasi terkait kerasukan iblis. Namun akhirnya ayah Lilim memutuskan akan melakukan perjalanan yang cukup panjang dan mencari informasi mengenai kerasukan iblis dan cara untuk menyembuhkannya. Sedangkan Lilim sendiri untuk sementara waktu dia hanya akan mengerjakan pekerjaan rumah dan perutnya juga diperban dengan cukup kuat untuk menyembunyikan tanda kerasukannya. Karena memang saat itu Lilim sudah mulai dicurigai dan mungkin sudah ada yang mulai mengawasinya. Singkat cerita setelah sebulan kemudian, saat itu di malam harinya Lilim dan keluarganya tiba-tiba dibangunkan dan sudah ada keributan di desa mereka. Ternyata ya Lilim sudah kembali dengan keadaan yang sudah terikat dan juga ada banyak luka di tubuhnya. Sedangkan warga desa sudah membawa banyak obor dan mulai mengelilinginya. Tidak hanya itu, di situ juga ada beberapa petinggi gereja dan salah satunya adalah Petos yang nantinya akan menjadi petinggi sekte dan menempati kursi ke-10. Jadi simpelnya saat itu pihak gereja dan sekte sudah mengetahui ada salah satu anak yang mengalami kerasukan di suku macan kumbang emas. Kemungkinan mereka mendapatkan informasi itu dari salah satu ketua kelompok atau keluarga cabang yang diam-diam ingin menjatuhkan keluarga Lilim atau merebut posisi ayah Lilim sebagai tetua suku. Jadi salah satu keluarga cabang itu melakukan kerjasama dengan pihak gereja untuk menangkap Lilim dan juga menjatuhkan ayahnya. Tentu mereka juga memprovokasi keluarga lainnya walaupun ya memang tanpa diprovokasi pun para kerasukan sudah dianggap sangat hina. Nah cuma saat itu mereka masih belum tahu tepatnya siapa yang mengalami kerasukan di antara keluarga Lilim dan baru sekedar menduga kalau mungkin Lilim lah yang mengalaminya. Soalnya jenis macan kumbang emas itu ternyata adalah keturunan langsung dari salah satu pahlawan yaitu Lili sang pahlawan Bisman yang jenisnya juga macan kumbang emas.
atau yang garis keturunannya paling dekat dan keluarga Lilim yang paling mewarisinya. Makanya pihak gereja dan sekte langsung segera bertindak karena mungkin mereka selalu mengawasi suku itu dan sudah menunggunya sejak lama. Ya, jadi pahlawan Beastman yang muncul sebelumnya adalah Lily yang juga merupakan jenis macan kumbang emas. Di sini keluarga Lilim mulai dipaksa untuk mengakuinya dan bahkan ayah Lilim juga mendapatkan penyiksaan yang cukup mengerikan. Walaupun dia tetap diam dan tidak mau mengatakan kalau Lilim yang mengalami kerasukan. Bahkan dengan tegas ayah Lilim mengatakan kalau kerasukan iblis cuma omong kosong dari pihak gereja suci. Saat itu ayah Lilim juga menceritakan semua kebenarannya yang sudah dirinya ketahui. Seperti misalnya mengenai sejarah pahlawan yang sudah diubah, lalu sang pahlawan besar Beastman yaitu Lily dan para kerasukan yang dulunya dianggap sebagai berkah. Jadi ayah Lilim sudah mengetahui semuanya dan semakin yakin kalau kerasukan yang dialami Lilim merupakan sebuah berkah dan bukan malah dianggap hina. Cuma ya tentu warga desa tidak ada yang percaya mengenai hal itu dan malah mereka semakin menyiksa ayah Lilim. Sebaliknya dengan Petos yang malah semakin tertawa dan menganggap semua itu semakin kelihatan menarik. Di sini Lilim yang tidak tahan lagi melihat ayahnya disiksa akhirnya terpaksa mengaku dan berniat menyerahkan diri. Tapi dengan nada yang lembut sekali lagi ayahnya meyakinkan Lilim dan memberinya banyak nasihat. Intinya dia meyakinkan kalau Lilim harus merasa bangga dan jangan pernah menyerahkan diri pada mereka. Karena Lilim merupakan keturunan pahlawan yang sudah menyelamatkan dunia ini dan adalah putriku yang kuat, bijaksana dan sangat bisa dibanggakan. Jadi sebagai pesan terakhirnya, ayahnya menyuruh Lilim untuk lari ke arah timur sampai di kerajaan Midgard dan di situ ada seseorang yang bisa menyembuhkanmu. Pesan terakhir itu juga merupakan misi dari ayahnya dan Lilim harus bisa menyelesaikannya. Akhirnya bersama ibunya yang sambil menggendong adik Lilim, mereka pun lari ke arah timur. Sedangkan ayah Lilim menggunakan semua kekuatan terakhirnya untuk menahan semua orang dan memberikan kesempatan keluarganya untuk melarikan diri. Jadi ternyata ada sebuah teknik terlarang yang hanya diturunkan pada kepala suku, tapi jika digunakan maka penggunanya juga akan kehilangan nyawa. Tapi sang pengguna juga akan mengalami peningkatan kekuatan yang sangat drastis dan bahkan semua tubuhnya langsung berubah menjadi semakin menyerupai binatang. Cuma nggak dijelaskan apakah jenis Beastman yang lain juga bisa menggunakan teknik itu atau tidak. Jadi saat itu ayah Lilim tubuhnya mulai berubah menyerupai macan dengan bulu emas yang sangat indah. Semua kekuatannya juga semakin meningkat walaupun semakin lama dia semakin kehilangan akal sehatnya dan hanya akan menyerang siapapun sampai mati. Tentu semua warga mulai panik dan mulai berlarian, tapi tidak untuk Petos yang malah semakin kegirangan. Kelihatannya Petos bisa mengatasi amukan ayah Lilim dengan cukup mudah dan dia menggunakan senjata rantai berdurinya yang bisa menciptakan ledakan kuat kapan saja. Setelah beberapa lama Lilim dan ibunya berhasil melarikan diri sama di hutan yang cukup lebat walaupun ibunya semakin merasakan ada kehadiran yang semakin mendekati mereka. Soalnya ibu Lilim juga merupakan seorang ahli dan punya penciuman yang sangat tajam. Jadi di sini ibunya sengaja menyuruh Lilim untuk lari ke arah lain sambil menggendong adiknya. Sedangkan ibu Lilim akan lari ke arah sebaliknya walaupun mungkin dia hanya berbohong dan berniat memberikan kesempatan bagi mereka untuk lari. Tentu awalnya Lilim tidak mau berpisah dengan ibunya, tapi ibunya mengatakan kita pasti akan bertemu lagi di kerajaan Midgard dan kau harus tetap lari ke arah timur sambil mengikuti aliran sungai. Di sini sekali lagi ibunya juga ikut meyakinkan Lilim seperti ayahnya dan mereka berdua tidak akan pernah menyesali apapun dan malahan selalu yakin kalau Lilim bisa menjadi anak yang hebat. Akhirnya saat itu mereka berpisah dan Lilim mulai meninggalkan jauh ibunya bersama adiknya yang masih bayi. Lalu singkat cerita setelah melalui malam bersalju yang sangat dingin, akhirnya saat itu Lilim bersama adiknya sampai di sebuah pantai yang sangat luas. Tentu dia baru pertama kalinya datang ke wilayah itu dan belum tahu di mana tepatnya letak kerajaan Midgard berada. Lilim hanya tahunya berjalan terus ke arah timur sambil meyakinkan dirinya sendiri kalau ayah dan ibunya sudah menunggunya di kerajaan Midgard. Tapi sayangnya tak lama kemudian saat itu Petos akhirnya menemukan Lilim yang masih di sekitar pantai. Bahkan Petos sudah membawa kepala ayah dan ibu Lilim dan saat itu dia sengaja melemparkannya di depan Lilim. Petos bertanya jadi siapa yang mengalami kerasukan di antara kalian. Lalu Petos juga mengenalkan dirinya sebagai pendeta berpangkat tinggi dan mengatakan mungkin kita akan saling mengenal satu sama lain dalam waktu yang cukup lama. Karena Petos akan segera membawa Lilim ke markas untuk menjadi bahan eksperimen yang sangat penting bagi mereka. Tentu saat itu Lilim semakin berteriak, menangis dan semakin putus asa. Apalagi tak lama setelahnya Petos juga memenggal kepala adik Lilim dan semakin tertawa kegirangan.
Karena dengan itu jalan Petos untuk mencapai posisi 12 round semakin dekat dan semakin terbuka. Ya, itu adalah momen yang sangat-sangat mengerikan dan kalian bisa bayangin sendiri bagaimana perasaan Lilim saat itu. Bahkan sambil terus menggaruk kepalanya dan dengan tatapan yang sangat mengerikan, Lilim terus mengatakan, "Aku pasti akan membunuhmu." Cuma ya tentu di sini Lilim belum mampu melakukan apapun dan akhirnya Petos berhasil membuatnya pingsan. Lalu dia menyuruh anak buahnya untuk mengirimkan Lilim ke laboratorium Valiora, walaupun di sini masih belum dijelaskan di mana itu Valiora. Tidak hanya itu, ternyata Petos dan anak buahnya juga sudah membantai suku macan kumbang, termasuk yang dari keluarga cabang atau yang tadinya memusuhi ayah Lilim. Lalu singkat cerita, setelah beberapa lama, akhirnya Lilim kembali sadar dan saat itu dia sudah ada di dalam kereta yang sedang berjalan. Walaupun dengan tubuh yang terikat dan mulut yang sudah berlumuran darah, Lilim masih terus mengatakan, "Aku pasti akan membunuh kalian semua dan aku bersumpah." Tentu di sini Lilim tidak lagi punya alasan untuk hidup dan satu-satunya hal yang membuatnya tetap bertahan adalah rasa kebenciannya pada dunia itu. Tapi sepertinya Petos tidak ada dalam kereta itu dan dia sedang menuju ke tempat lain. Nah, tak lama kemudian saat masih di dalam kereta, Lilim mulai mendengar suara yang bertanya, "Apakah kau menginginkan kekuatan?" Tentu Lilim selalu menjawab, "Aku menginginkannya dan sangat menginginkannya." Sedangkan anggota sekte yang tidak mendengar suara itu tentu menganggap Lilim sudah mulai tidak waras. Sampai akhirnya mereka mulai melihat cahaya ungu dan merasakan kekuatan sihir yang sangat dahsyat. Karena memang saat itu Shadow langsung menggunakan teknik terkuatnya yaitu I Am Atomic, dan tentu serangan dahsyat itu langsung menghancurkan seluruh kereta dan melenyapkan mereka semua kecuali Lilim. Walaupun saat itu atomiknya masih dalam tahap uji coba dan masih belum sempurna. Jadi ya sama aja Shadow menggunakan mereka sebagai bahan percobaan. Setelah itu Shadow mulai mendekati Lilim yang masih bingung dan langsung menyembuhkan kerasukannya. Lilim yang merasakan kehangatan dan tubuhnya kembali seperti semula tentu hampir tidak percaya dan hanya bisa kagum dengannya. Lalu Lilim berkata, "Ternyata aku tidak salah dan keluargaku juga tidak ada yang salah. Semua perkataan ayah mengenai seseorang yang bisa menyembuhkan kerasukan juga benar dan aku merupakan keturunan pahlawan." Sedangkan Shadow yang mendengar itu hanya mengatakan ternyata dongeng itu sudah sampai sini. Karena waktu itu kan Shadow masih mengira kalau semua kebenaran itu cuma dongeng biasa dan mungkin saat ini juga masih menganggapnya seperti itu. Namun di sini saat Lilim mengajukan banyak pertanyaan seperti misalnya kenapa ayah harus mati, kenapa keluargaku harus menanggung semua ini, dan kenapa semua ini terjadi padaku. Shadow hanya mengikuti alurnya saja atau menjawab sesuai yang sudah ada dalam dongeng dan juga sesuai cerita karangan yang sudah dia ciptakan. Jadi ya jawabannya tepat semua dan sama seperti yang diyakini oleh ayah Lilim. Nah, karena sebelumnya ayahnya menyuruh Lilim untuk menemukan orang itu dan di sanalah misimu berada. Jadi di momen inilah Lilim langsung menetapkan misi utamanya atau tujuan hidupnya yaitu mengabdikan hidupnya untuk Shadow. Tak lama kemudian akhirnya Alpha sampai di tempat itu, diikutilah anggota lainnya yang mungkin baru ada Beta, Gamma, Delta, dan juga Epsilon. Lalu Alpha bilang pada Shadow, "Sudah kubilang tunggulah kami, dan kami tidak mampu mengikuti kecepatanmu." Dan Alpha juga mengatakan beberapa hal dan mungkin saat itu suasana hati Alpha sedang tidak baik. Tapi Shadow langsung menyerahkan Lilim padanya dan kembali pergi meninggalkannya. Setelah itu di sini Alpha mengenalkan dirinya, namun begitu Lilim akan mengenalkan diri, Alpha langsung memotong perkataannya dan memberikan nama Zeta untuk Lilim. Alpha yakin Lilim sangat pantas untuk menyandang nama itu dan sudah kelihatan dia punya potensi yang sangat luar biasa. Walaupun di waktu itu juga Alpha sudah menyadari kalau sudah ada kebencian yang sangat besar di dalam diri Zeta dan akan seperti apa kebencian itu suatu hari nanti. Karena kebencian itu bukan lagi hanya ditujukan pada Petos dan anak buahnya, tapi pada kebodohan dunia itu sendiri. Iya, di malam bersalju itulah pertemuan pertama kali Zeta dengan tuanya, dan itu adalah momen yang tidak akan pernah Zeta lupakan. Tapi mengenai pembicaraan Zeta dan Ci di kamarnya, kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Oh ya, tentu kalian berpikir kenapa selama ini Zeta tidak memburu Petos dan menghancurkannya. Padahal kan harusnya dia sangat mampu untuk melakukan itu. Soalnya mungkin Zeta tidak lagi terikat dengan perasaan balas dendamnya dan sudah punya tujuan yang jauh lebih besar daripada itu. Jadi bukan orang yang hanya terikat pada tujuan balas dendamnya dan malah nggak berkembang. Walaupun ya mungkin nantinya Petos juga akan dihancurkan. Oke, waktunya sabar ya. Ada dari Giga Kurap, semangat bang, ditunggu part 3-nya. Oke, makasih Giga dan semangat juga buat kalian.
Soalnya sebelumnya gue agak kurang fit, jadi 4 harian lebih sama sekali nggak upload konten apapun. Lalu dari Sermon, nih Min buat asupan akhir bulan. Thank you Sermon, dan thank you banget buat semua asupannya. Iya, itu semua dari Sabaria, makasih yang udah donasi. Dan mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan jika ada kesalahan gue minta maaf, atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam kru guys.